Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana kita menjalankan aplikasi ujian komputer, ujian madrasah atau ujian sekolah berbasis komputer menggunakan CandyGPT 292. Kemudian servernya kita pakai Paragon. Nah, kebetulan saya udah lama nggak buat video ya. Nah, baru kali ini saya buat video. Sebenarnya ini permintaan teman saya, tapi ya udah sekalian kita share kepada teman-teman semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, instalasi CandyGPT 292 menggunakan Laragon. Kemudian konfigurasi sistem aplikasi. Kemudian nanti kita akan simulasikan. Yang keempat, bagaimana topologi jaringan yang digunakan. Nah, saya praktekkan adalah di sini full offline ya, full offline. Saya tidak menggunakan CAM tapi menggunakan Paragon. Kita langsung saja ke instalasinya. Oke, siap. Nah, di sini kita sudah menyiapkan Laragon dan MariaDB ya. Laragon dan MariaDB. Nah, kalau pakai Laragon enaknya nanti pakai MariaDB daripada pakai MySQL, enaknya nanti pakai MariaDB. Nah, kita install dulu Laragonnya. Klik kanan. Kita install dulu. Oke, next. Next aja. Langsung next aja, next. Kita tunggu sebentar untuk instalasi Laragonnya. Baik, hampir selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, ini hampir selesai. Oke, run Laragon. Kita finish ya. Kita jalankan Laragonnya sekalian. Nah, kalau pakai Laragon enaknya nanti sekali klik start all. Dah, langsung selesai. Nah, ini Laragon. Nah, ini apa? Defendernya harus dinonaktifkan ya. Kita nonaktifkan Windows Firewall-nya harus dinonaktifkan dulu. Turn off, oke. Sudah. Nah, ini secara default nanti akan memakai MySQL. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan MariaDB. Ini supaya lebih support aja. Nah, untuk menggunakan ini mengganti MySQL menjadi MariaDB, kita stop dulu aja. Nah, kalau sudah, saya sudah menyiapkan MariaDB 10.5. Sebenarnya saya mau download 10.4, tapi agak susah. Nah, kita gunakan ini aja nggak apa-apa. Kita ke C, kemudian kita cari folder Laragon. Kita klik bin ini. Nah, pada MySQL ini ya. Nah, kita paste aja di sini. Untuk MariaDB-nya kita paste di MySQL. Nah, kalau sudah, untuk yang MySQL-nya dihapus saja. Klik kanan, delete. Sudah, seperti itu aja. Kemudian kita coba jalankan Laragonnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah jalan MariaDB. Nah, kemudian kita stop lagi ya. Sekarang kita akan instalasi aplikasi CandyGPT 292. Nah, ini kita cari aplikasinya, sudah siapkan di sini. Aplikasi GPT Candy-nya. Teman-teman nanti bisa
mendapatkan aplikasinya di gptcandy.com ya. Kita taruh ke C, Laragon, kita taruh di www. Berbeda dengan SAM ya, kalau SAM nanti ditaruhnya di htdoc, kalau Laragon silakan ditaruh di www. Kita tunggu sampai selesai untuk proses kopiannya. Sudah? Ayo, sudah? Oke, baik. Kita akan jalankan Laragonnya. Start all. Nah, kalau sudah, ini tinggal sekali klik aja. Sekarang kita panggil Google Chrome ya. Kita ke Google Chrome. Langsung kita jalankan di sini. Foldernya adalah CandyGPT. Nanti yang dipanggil di Chrome adalah CandyGPT ini. Nah, kemudian kita coba panggil menggunakan localhost. Localhost kita tulis CandyGPT. Nah, sudah ada, enter aja. Nah, sudah bisa. Nah, ini tidak ada gambarnya ya. Ini untuk login siswa. Ini untuk login siswa. Kemudian untuk login adminnya, nah di sini ditambahkan panel gitu ya. Nah, ini untuk login admin. Nah, ini gambarnya nggak tampil, namanya juga nggak tampil. Itu dikarenakan karena kita belum membuat database-nya. Nah, sekarang kita akan membuat database-nya dulu. Kita kembali ke sini, Laragon. Sebelum ke sini, kita akan melihat database yang ada di source code ini. Kita buka aja config. Kita cari database. Config database. Kita coba lihat. Kita klik kanan ini. Nah, database-nya adalah ini. NDR4. Kita copy aja. Kita tutup. Sudah, kita kembali ke Laragon. Kemudian klik database. Kita klik database, kemudian kita klik open. Nah, pada bagian kiri ini, kita create database. Nah, kemudian pada name kita masukkan, kita pastikan database yang tadi, kemudian OK. Nah, setelah itu kita klik ini, kita klik Xcandy R4-nya, kemudian kita buat open blank query tab. Klik ini. Nah, kalau sudah, pada bagian kolom yang ini, kita klik kanan, kemudian kita load SQL file. Nah, setelah kita load SQL file, kita cari letak SQL dari source code Candy tersebut, yaitu di C, Laragon, www, CandyGPT. Nah, SQL-nya berada di config. Nah, ini. Kita klik open. Kalau sudah, nah ini yes saja. Nah, kemudian kita jalankan ini. Execute SQL ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sebentar ini. SQL sedang dimuat ya, sedang diupload. Oke, selesai. Kita coba tutup aja. Nah, kemudian untuk memastikan kita klik lagi database-nya. Database-nya kita open. Nah, ini. Database-nya sudah terbentuk. Sudah ada semuanya. Tutup aja. Nah, kemudian kita sekarang ke Chrome. Kita reload aja. Nah, ini sudah tampil. Nah, selanjutnya kita lihat untuk login siswanya juga. Nah, oke, sudah ada gambarnya. Nah, kemudian lanjut kita untuk login admin ya. Ini usernya admin, passwordnya
Silakan nanti bisa masuk ke Candy GPT untuk melihat passwordnya. Di sana sudah ada semuanya. Login. Oke, kita sudah berhasil login ke halaman admin. Nah, selanjutnya adalah tentang konfigurasi sistem aplikasi Candy GPT. Nah, untuk konfigurasi sistem aplikasi Candy GPT, kita mulai dari sini ya. Ini dipastikan servernya kita memakai server pusat, supaya nanti data masternya ini ada. Nah, saya sudah mempersiapkan data masternya di sini yang akan kita upload. Ini ya, import data master. Nah, untuk template ini nanti bisa di download di sini. Data master, kemudian download format. Klik download format. Karena saya sudah ada, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita klik file. Kita pilih filenya. Sebentar, komputer saya agak lola ini. Baik, sebelum kita upload data master ini, sebaiknya kita lakukan ke pengaturan dulu ya. Nah, di pengaturan ini kita bisa merubah ini pengaturan umum. Di sini ada nama aplikasi misalnya kita buat GPT, misalnya ini aja. Nama sekolahnya apa? Silakan disesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian kode sekolah bisa disesuaikan. Ini nggak perlu dirubah. Masih Jakarta, biarkan aja. Kemudian ini sesuaikan daerahnya ya. Saya pilih tingkat SMA. Nama kepala sekolah saya sesuaikan. NIP. Kalau ada alamatnya kita sesuaikan aja. Kemudian nomor teleponnya pakai ini aja, nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Websitenya juga nggak saya rubah. Nah, logo nanti kita bisa menyelesaikan dengan logo yang kita punya ya. Kemudian background yang pertama tadi kita bisa merubah backgroundnya dengan upload background. Kemudian tanda tangan kepala sekolah juga bisa kita upload di sini ya. Nah, ini cukup sampai di sini aja untuk contoh. Saya simpan dulu. Oke, mantap, data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita ke data master. Import data master. Nah, saya klik ini, import file. Kemudian saya cari filenya. Saya kebetulan sudah membuat import data master. Sudah, kemudian saya import data. Oke, ini ada siswa 144. Bisa masuk semuanya. Kita bisa melihat di sini. Import data master sudah, sekarang kita import data mata pelajaran. Ini cukup diimport mapel, mau ditambahkan satu persatu juga boleh. Nah, untuk enaknya kan kita sudah pakai import data mapel aja. Import data mapel, open, simpan. Semua mapel sudah tersimpan. Oke, semua mapel sudah ada. Kemudian data jenis ujian. Ujiannya kita mau apa? Misalnya ini nggak ada yang sesuai ya. Kita tambahkan misalnya ujian madrasah. Misalnya ini kan kode ya, UMBK misalnya. Ujian madrasah, nama ujian madrasah, simpan. Oke. Kemudian untuk ujian madrasahnya ini dipastikan aktif ya. Oke, simpan. Nah, ini dipastikan aktif. Kalau sudah, kita ke data jurusan. Jurusannya hanya IPS. Nah, untuk perlu diketahui bahwa pada import data master, pada import data master ini, misalnya ini ya, ini. Nah,
Nah, untuk server ini harus disamakan di pengaturan yang tadi dengan kode sekolah. Server yang ada di sini harus disesuaikan dengan kode sekolah. Nah, perlu diingat ya. Nah, sudah, kita lanjutkan. Data jurusan tadi sudah ada, data kelas ini sudah lengkap, nanti disesuaikan dengan kelasnya teman-teman. Data ruangan, nah karena online ya, online di sini cloud. Kemudian kalian juga bisa menambah ruangannya, misalnya ruang 1 misalnya, lab 1 atau apapun boleh ya, simpan. Tapi yang akan kita gunakan yang cloud ya, misalnya. Terserah, ini mau ditambahkan juga boleh. Kemudian ruangan sudah, data level. Data level itu kelas ya. Kemudian data sesi. Nah, nanti bisa menambahkan sesi 1 atau sesi 2. Nah, ini 2 misalnya, nama sesi 2. Simpan aja. Kemudian data server. Nah, tadi kita menggunakan servernya 707. Ini semuanya aktif, boleh bisa dipakai. Peserta ujian, nah, nanti akan tampil di sini semua peserta ujian. Username dan password nanti bisa dibagikan ke siswanya. Nah, kalau sudah di sini, kita upload data guru dulu. Data gurunya kita upload dulu. Ini kita hapus ya. Klik kanan, hapus. Klik ini, hapus. Klik ini, hapus. Klik ini, hapus lagi. Oke, semuanya terhapus ya. Kita import data guru. Saya sudah membuat data guru lengkap. Ini ada template-nya. Kita upload. Maaf ya, nggak detail karena untuk ahli aplikasi mungkin sudah tahu lah, sudah paham tentang aplikasi ini. Kemudian kalau mau dibuat online, jangan lupa data administratornya dirubah ya, jangan default lah, berbahaya. Nah, kemudian setelah peserta ujian sudah dimasukkan, guru tadi juga sudah dimasukkan, sekarang kita ke bank soal. Bank soal, kita tambahkan bank soal. Kodenya misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, mapelnya bahasa Inggris. Program keahlian IPS misalnya, level 12, karena kita akan ujian. Pilih kelasnya juga 12. Jumlah soal misalnya 40. Bobot soal 100%. Soal tampil 40, opsinya 5. Soal iseng nggak ada, kita nolkan aja. KKM misalnya 70. Guru pengampunya disesuaikan dengan guru yang ada di tempatnya ibu teman-teman ya. Ini bukan soal agama, sesuatu soal aktif, simpan. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal bahasa Inggris. Nah, format soalnya bisa dalam bentuk Word atau Excel. Yang saya contohkan ini dalam bentuk Microsoft Word ya. Nanti senyamannya teman-teman mau upload dari Word atau upload Excel. Nah, kalau dari Word ini ada formatnya seperti ini. Nomor 1 ini harus pakai key -2 1 tutup kurung. Nah, ini untuk tabel ya. Ini nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuknya tabel, boleh dikasih kode-kode ini atau silahkan mau upload dalam bentuk format JPEG aja. Kemudian untuk setiap paragraf ini harus dikasih tanda ini. BR ini cukup 1 aja. BR ini menandakan paragraf yang dimuat. Kemudian pada option ini harus ditulis seperti ini. Huruf A, -2, tutup kurung. Untuk option B
Nah, ini boleh dikasih B atau A juga nggak apa-apa. Yang penting ada kuncinya, nanti sistem sudah bisa membaca. Mau seperti ini boleh, mau opsinya A semua juga boleh. Dipersilahkan. Nah, kemudian kunci, ini harus ditulis seperti ini. Kunci titik 2 tanpa spasi ya. Kemudian spasi 1 B. Ini untuk kunci. Nah, ini untuk nomor 2. Key 2. Nah, kemudian seperti ini. Ada kuncinya. Oke, langsung. Kalau cuma pertanyaan cuma satu kalimat, tidak usah dikasih BR. Ini aman. Nah, kemudian ini nomor 4. Nomor 4 di sini ada U soft. Di sini ditutup lagi. Slash U ini untuk underline ya, untuk underline. Nah, ini untuk tabel border. Ini untuk tabel. Kode-kodenya seperti ini. Nanti bisa dilihat. Oke, kita langsung upload aja. Kita akan langsung upload pada aplikasinya. Ini soal masih kosong ya. Kita klik, kita import. Nah, di sini akan langsung ke kode soal bahasa Inggris. Kita pilih file. Kita pilih bahasa Inggris, open ya. Open, kemudian import. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul soalnya. Nah, ini. Soalnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kuncinya sudah ada. Kuncinya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada. Nanti Bapak Ibu guru bisa disuruh untuk memverifikasi soal apakah sudah betul atau belum. Nanti di sini juga ada disediakan akun guru ya. Nanti guru bisa masuk ke akunnya masing-masing menggunakan user, password, dan ID. User dan passwordnya, oke. Nah, seperti ini ya. Ada 40 soal, oke. Soal sudah ada. Ini soal. Jadi bank soal sudah ada. Kemudian data peserta masih nol lah. Nah, sekarang kita akan membuat ujian. Untuk membuat ujian, kita harus mengatur jadwalnya dulu. Nah, di sini ada menu tambah jadwal di sini. Tambahkan aja jadwalnya. Ini bahasa Inggris, jenis ujiannya adalah ujian madrasah, tanggal. Nah, misalnya kita buat tanggal sekarang. Kebetulan ini saya buat videonya jam 1 ya. Kita buat jam 00 ya. Ini waktu dini hari ya, jam 1. Kita buat, oke lah, tanggal 6. Sekarang sudah tanggal 6. Saya buat di atas jam 12 lebih malam ini. Kemudian tanggal 6 juga kita set sampai jam 2 ya. Sesi 1 lama ujian, misalkan kalau soal 40 menit, lama ujiannya 60 menit cukup lah. Kemudian, nah ini selesai menit. Ini bisa dituliskan atau tidak. Kalau misalkan 0, nanti setiap siswa itu mengerjakan bisa langsung klik selesai. Misalkan 2 menit sudah selesai, bisa klik selesai. Nah, kita akan mencoba membatasi ini 1 menit. 2 menit lah. 2 menit. Nah, nanti disesuaikan kalau misalnya 60 menit. Kalau seperti UNBK itu kan 30 menit ya. Kalau 30 batas waktu minimal mengerjakan 30 menit. Kalau sebelum 30 menit dia tidak bisa klik selesai untuk di kliennya, untuk siswanya. Sebelum 30 menit berakhir dia tidak bisa klik selesai. Nah, kita coba 2 menit aja. Nah, untuk pelanggarannya ini ukurannya detik ya. Misalnya pelanggarannya kita buat 30 detik. Nah, kemudian di bawah ini ada opsi ya. Ada acak soal, ada acak opsi, ada token, ada hasil tampil, ada reset login, dan ulang KKM. Nah, ini mau digunakan boleh, enggak juga boleh. Kalau bahasa Inggris, karena biasanya terpaut ya antara soal nomor 1 dengan nomor 2, berarti nggak usah diacak soalnya.
Opsinya juga sama. Kadang kalau bahasa kan lebih apa ya, alfabetis ya. Nah, token bisa dibuat, nanti bisa ditampilkan supaya siswa bisa mengerjakannya bersamaan, jadi token bisa ditampilkan. Nah, untuk simulasi bolehlah hasilnya ditampilkan untuk simulasi, tapi kalau untuk ujian beneran saya harapkan nggak usah ditampilkan. Reset login. Nah, reset login fungsinya nanti ketika anak-anak itu bermain, kemudian dia riset sendiri atau mungkin dia buat aplikasi lain, kemudian aplikasinya kemudian tertutup, reset login perlulah. Ulang KKM. Ini ketika simulasi nggak apa-apa. Tapi ketika ujian utama nggak usah lah. Ini KKM-nya kan kita setting tadi 7 ya. Kalau nilainya di bawah 7 nanti akan ada notif ujian belum mencapai KKM. Kita coba tampilkan aja. Reset login, oke, nggak apa-apa. Kita tampilkan. Simpan semua. Simpan semua. Nah, jadwal sudah kita buat. Nah, kita bisa siap untuk simulasi. Kita coba untuk simulasi ujian. Untuk simulasi ujian, kita buat tab baru ya. Tab baru. Kemudian kita coba akan login menggunakan ini. Nah, user admin, user dan password untuk siswa. Nah, kita cari di sini. Kita cari di sini peserta ini peserta ujian. Nah, pada saat kita membuat data master, ini kan sekaligus membuat data user dan password. Kita bisa menggunakan user dan password ini. Kita contohkan ini ya. MMK 116 mas 116. Oke. Nah, ini juga bisa dicetak kartu ya. Cetak kartu di sini. Kelas 12 ya tadi yang kita contohkan ya. Kartu peserta di sini bisa dituliskan ujian madrasah. Ujian madrasah. Kita print. Nah. Oke, gagal. Sebentar, kita ulangi. Nanti kartu pesertanya akan tampil seperti ini. Nah, karena logonya tadi belum diubah ya, tanda tangannya juga belum diubah, maka nanti akan seperti ini. Kita coba akan login ini ya, MMK 116 mas 116 ya. Saya batal aja ini. Kita langsung ke ini. Kita mencoba MMK 116. Mas 116. Login. Nah, untuk memulai ujian pada login siswa, di sini kan ada menu dashboard. Menu dashboard nanti akan tampil menu pengumuman, info jadwal ujian, nanti bisa dibaca ini ya. Kemudian jadwal ujian ini untuk melihat ujian yang sedang aktif. Nah, kita kan tadi sudah membuat jadwal, sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Kita mulai saja untuk simulasi. Nah, di sini kita perlu token. Nah, token mencarinya adalah di adminnya. Pada menu jadwal ujian. Nah, ini token. UUF. Kita copy aja. Nanti kalau ke siswa bisa ditulis di backboard atau bisa di umumkan ya. Oke. Peraturan ujian. Kerjakan soal dengan benar. Jangan nyontek. Nah, enaknya Candy versi 292 ini layarnya sudah auto full screen. Jadi anak nggak aneh-aneh nanti. Udah. Kita kerjakan.
Nanti misalnya ragu-ragu, bisa klik ragu-ragu. Oh, ini jawabannya apa ya? Nah, misalnya ragu-ragu, bisa klik aja ragu-ragu. Ragu-ragu ini, klik. Oke. Selanjutnya. Oke. Lanjut terus. Lanjut ya. Enak ya. Pakai Candy enak. Misalkan tulisannya terlalu kecil, kita bisa perbesarkan pakai ini plus. Ini. Nah, ini ya. Bisa kita perbesar ya. Bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini ada sisa waktu mengerjakan dari jatah waktu yang disediakan ya. Nanti akan menghitung mundur waktunya. Kita coba lebih cepat mengerjakannya ya. Tadi kita coba, kita batasi waktunya 2 menit sebelum selesai. Tapi ini sudah ada 2 menit lebih ya. Makanya nanti akan langsung tampil tombol selesainya kalau sudah di soal 40. Ini soalnya ada 40 hitam. Nah, tes selesai. Ini sudah muncul karena kita tadi sudah dibatasi waktunya 2 menit. Sebenarnya kalau tadi lebih cepat nanti di sini tidak akan muncul tes selesai ini. Kita coba klik tes selesai. Nah, masih ada jawaban yang belum dikerjakan. Nah, kita cari di sini daftar soal. Mana yang belum dikerjakan? Oh, ternyata nomor 40 belum dikerjakan. Kita coba. 40 dikerjakan. Nah, di sini juga akan ada peringatan masih ada soal yang ragu tadi. Yang ragu tadi belum dijawab. Nah, ini perlu kepastian. Nah, ini kita hilangkan tentang ragu-ragunya. Kemudian kita ke soal 40 untuk mengakhiri simulasi. Ya. Nah, tadi kan kita setting juga untuk hasil ujiannya supaya bisa tampil. Nah, di sini bisa dilihat hasil ujian. Hasil tes atau lihat hasil. Lewat sini bisa, lewat atas juga bisa. Nah, hasilnya ini. Kemudian pembahasannya di sini di bawah. Ini untuk A, jawabnya benar atau salah. Yang B jawabnya benar atau salah. Nanti akan tampil di sini. Nah, enak kan? Nah, enak. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik logout aja. Nah, untuk ujian yang di lab, yang ini kan full offline ya. Kita kerjakan di lab. Di lab dengan tatap muka. Berbeda dengan daring. Daring nanti bisa saya sarankan gunakan ini aja. Gunakan hosting VPS atau apalah. Jangan gunakan server lokal kalau mau online. Nah, kemudian untuk topologi yang ada di lab, saya sarankan ini menggunakan topologi ini. Untuk ujian offline full dengan cara tatap muka, saya sarankan gunakan topologi persis UNBK aja. Persis UNBK. Karena di sini kita lihat ada pengaturan ya. Ada pengaturan. Di sini alamat untuk servernya kan sudah ditentukan dari sana. Itu ini. HTTP 192.168.0.200 kan persis seperti IP UNBK ya. Nah, mungkin labnya Bapak Ibu juga settingannya masih sama seperti ini. Nah, makanya nggak usah rubah-rubah, tinggal nanti ditambah Candy GPT aja. Nah, untuk topologinya ini persis sama seperti UNBK. Di servernya ini IP-nya di setting ya pada IPv4 itu
disetting menjadi 192.168.0.200. Kemudian server dihubungkan ke hub. Langsung aja, ini offline ya, offline. Kemudian hub nanti ke klien. Klien seperti biasa diatur IP-nya 1 sampai selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis kliennya berapa. Nah, ketika klien sudah diatur seperti ini, nanti tinggal di browsernya, browser Chrome-nya ini bisa dipanggil IP ini. Manggilnya IP server. Jadi 192.168.0.200/CandyGPT. Ini memanggilnya di browser. Ini kalau di lab. Ini kalau di lab seperti ini. Jadi ada server, hub ke klien. Ini diatur IP-nya, kemudian di browsernya kita panggil IP servernya di /CandyGPT. Itu untuk topologi jaringannya. Nah, sesuai ini ya. Itu saja teman-teman, cara instalasi, konfigurasi, simulasi, sampai topologi jaringan untuk US, ujian sekolah atau ujian madrasah. Gitu aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.